Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf, NPI 142.17187. Di sini saya akan menyampaikan presentasi praktikum fluida. Pertama-tama kita memasuki dasar teori, yaitu laju aliran volumetrik. Laju aliran sebagai fungsi penurunan tekanan pressure drop pada aliran yang sudah berkembang penuh fully development flow, dan gradasi tekanan delta P atau delta X konstan adalah Q sama dengan min Pi R pangkat 4 per 8 alu dalam kurung delta P per delta X, di mana delta P per delta X sama dengan P2 dikurangi P1 per L sama dengan delta P per L. Maka Q Pi R pangkat 4 delta P dibagi 8 alu dikali L sama dengan Pi D pangkat 4 delta P dibagi 1/8 alu dikali L. Yang kedua, kecepatan rata-rata. Aliran V sama dengan Q per A sama dengan 4D per Pi D kuadrat. Atau aliran V sama dengan D kuadrat delta P dibagi 32 alu dikali L. Yang keempat, angka Reynolds untuk aliran di dalam pipa. RE sama dengan Rho aliran V dikali D per alu, atau RE sama dengan aliran V dikali D per upsilon. 1.5 yaitu faktor gesek. Faktor gesek terdiri dari faktor gesek untuk aliran laminar. F laminar sama dengan 64 per RE. Dari rumus di atas tampak bahwa pada aliran laminar faktor gesek tidak tergantung pada kekasaran pipa. Yang kedua adalah faktor gesek untuk aliran terbuka. F terbuka sama dengan 0,3164 per RE per pangkat 0,25. Faktor gesek dapat didefinisikan juga sebagai fungsi angka Reynolds dan kekasaran relatif bahan pipa. F sama dengan theta dalam kurung RE atau E per D. Diagram untuk mencari harga faktor gesek dari RE dan E per D adalah sebagai berikut. Ini gambar untuk mencari diagram faktor gesek dari RE dan E per D. Yang keenam, alat uji dan kelengkapan. Alat uji dan kelengkapan yang dipergunakan di dalam melakukan percobaan adalah sebagai berikut. Sistem perpipaan, instalasi pipa gesek. Instalasi pipa gesek terbuat dari pipa tembaga yang terdiri dari 4 pipa lurus dengan diameter yang berbeda-beda dengan jarak ukur tekanan tertentu. Sistem perpipaan ini dilengkapi dengan sambungan-sambungan pipa, atau juga fitting dan katup-katup valves. Lihat gambar instalasi pipa gesek. Nah, itu di bawah ini adalah gambar ilustrasi instalasi pipa gesek. Terus pompa yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan percobaan di sini adalah satu unit pompa sentrifugal dengan kapasitas maksimum 64 kubik per jam. Motor listrik digunakan untuk menggerakkan pompa. Red motor listrik adalah sebagai berikut. Mempunyai daya 1,5 kW, kecepatan atau putaran yaitu 2900 rpm dan volumenya 220 volt atau 380 volt. Rotameter berfungsi untuk menunjukkan kapasitas atau debit air yang dibutuhkan pada saat pengujian. Manometer berfungsi untuk mengukur perbedaan tekanan air yang terjadi pada venturi. Jenis manometer yang dipakai di sini adalah manometer air raksa. Pressure gauge mengukur tekanan. Penggunaan pressure gauge di sini adalah untuk mengukur tekanan yang terjadi pada masing-masing pipa yang diuji. Termometer. Fungsi termometer di sini adalah untuk mengukur suhu air pada saat melakukan percobaan. Dengan diketahuinya suhu air, maka density, massa, jenis, dan viscositas air dapat diketahui. Jenis termometer yang dipakai di sini adalah jenis termometer air raksa biasa. Ketujuh, prosedur atau langkah-langkah pengujian. Langkah yang ke-1 yaitu reservoir diisi air sampai batas ketinggian permukaan air tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Sebelum pompa dihidupkan, semua global valve dalam keadaan terbuka kecuali gate valve pada pipa discharger dari pompa dalam keadaan tertutup. Hal ini bertujuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya penekanan tiba-tiba dari laju aliran pada saat pompa mulai dihidupkan sehingga dapat merusak instalasi. Langkah yang kedua, hidupkan pompa sakral dalam posisi on. Kemudian secara perlahan-lahan gate valve dibuka hingga laju aliran stabil. Laju aliran dapat diamati pada pipa kaca. Di sini akan dapat terlihat apakah masih terdapat atau terjadi gelembung.
udara pada alirannya. Jika sudah tidak terjadi gelembung-gelembung udara, maka global valve pada pipa yang lain dalam keadaan terbuka sebelum dilakukan pengamatan pada pengukuran di tiap-tiap tempat yang telah diterapkan. Langkah ketiga yaitu setelah aliran air bebas gelembung udara, laju aliran yang dipompakan diatur dengan memutar gate valve sesuai dengan jumlah atau kapasitas laju aliran yang ditentukan. Langkah keempat, amati hasil pengukuran pada pressure gauge di tiap-tiap tempat yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui perbedaan tekanan pressure drop pada pipa yang diukur, misalkan kita melakukan pengamatan pada pipa pertama, maka kita harus menutup aliran yang menuju pipa kedua, ketiga, dan keempat. Gate valve dibuka secara perlahan sambil mengamati rotameter dan pressure gauge dengan jarak tap yang sudah ditetapkan. Langkah yang kelima yaitu membuka gate valve secara bertahap hingga batas maksimal. Berapa laju aliran maksimum yang hanya diperlukan untuk pipa lurus sepanjang jarak tap yang sudah ditetapkan, serta beberapa tekanan maksimum yang terjadi di sepanjang pipa lurus tersebut. Langkah keenam yaitu lakukan percobaan yang sama pada pipa kedua, pipa ketiga, dan pipa keempat. Ini dia merupakan data hasil pengujian. Pada gambar di samping ini yaitu terdiri dari yang nomor 1 itu pompa sentrifugal, yang nomor 2 itu rotameter, nomor 3 itu tempat alat ukur pressure gauge, yang keempat tabung transparan, yang kelima yaitu venturimeter, yang keenam itu adalah alat ukur manometer Hg, yang ketujuh itu menunjukkan reservoir, ke-8 itu global valve, dan yang ke-9 itu yaitu gate valve. Nah, ini setelah melakukan data hasil pengamatan, saya akan mendapatkan hasil yaitu seperti pada gambar di samping ini tabelnya, yaitu dengan P PSI-A L nya itu 1400 mm, D3 nya 17 mm, D4 nya 21 mm, D5 nya 27,2 mm. Catatan konversi satuan tekanan 1 atm sama dengan 14,7 PSI sama dengan 10,1325 Newton meter persegi sama dengan 1,0322 kg atau cm persegi sama dengan 0,0703 kg atau cm. Konversi untuk P1 dan pada pipa 3, P1 sama dengan 0,8 PSIA dikali 6894,76 per 1 PSIA sama dengan 960,66 Newton meter persegi. Dengan cara yang sama, konversi semua tekanan P dari PSI ke Newton meter persegi. Ini adalah yang telah dikonversi. P sama dengan Newton per meter kubik. Asumsi satu aliran steady, yang kedua aliran incompressible, dan ketiga fully development flow. Contoh hitungan pada pipa 3. Diketahui D sama 17 mm, L 31,35 mm. Kita jadikan ke meter menjadi 17 mm, kita jadikan ke meter menjadi 0,017 meter. 135 mm kita jadikan meter yaitu 1,35 meter. Perhitungan bukaan 1. A. Kecepatan rata-rata aliran V. V Q per A sama dengan 4 kali Q per Pi kali D kuadrat, yaitu mendapatkan 4 Q nya yaitu 0,00458 meter kubik per sekon dibagi Pi nya itu 3,14 dikali D kuadratnya itu 0,017 kuadrat dikali M kuadrat, menunjukkan hasil 2,020291069 meter per second. B. Angka Reynolds atau juga disebut RE. RE mendapatkan rumus V kali D per epsilon sama dengan V nya itu 2,020291069 meter per second dikali D nya itu 0,017 meter per epsilonnya itu 0,8558 dikali 10 6 meter persegi per second, mendapatkan hasil 40131,98 lebih besar dari 2300 aliran turbulen. Yang ke C, faktor gesek disebut F. Untuk aliran turbulen F sama dengan 0,3164 per RE pangkat 0,25 sama dengan 0,3164 RE nya itu yaitu 40131,98 pangkat 0,25 mendapatkan hasil 0,022354442.
D. Harga kekasaran pipa gesek disebut juga E. E per D sama dengan 0,00001, yaitu E 0,001 dikali D sama dengan 0,00001, D-nya yaitu 1,7 cm dikali 0,30328 feet per 1 cm sama dengan 5,576 dikali 10 pangkat min 8 feet. Bila dinyatakan dalam MKA yaitu 5,576 dikali 10 pangkat min 8 feet dalam kurung 0,3048 meter per feet sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat 8 MKA. Kerugian gesek pada pipa disebut juga HL. P1 per rho plus V1 pangkat 2 per Z ditambah 92 sama dengan P2 per rho plus V2 pangkat 2 per Z sama dengan G kali Z pangkat 2 plus HL. P1 dikurangi P2 per rho sama dengan HL, maka HL sama dengan delta P per rho dalam kurung 10,54 dikali 10 pangkat min 6 dikurangi 9,14 kali 10 pangkat min 6 kg meter persegi dibagi 996,8 kg meter per kubik, mendapatkan hasil 1,41 dikali 10 min 9 MKA. Dengan cara yang sama maka didapat hasil perhitungan pipa gesek untuk bukaan katup 2 dan 3. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Ini yaitu hasilnya pada dumbbell yang setelah saya buat. Dari analis kita mendapatkan analisa perhitungan, yaitu yang ke-1, ketika aliran terjadi pada pipa dengan diameter tetap dan debit aliran Q dibuat semakin besar, analisa yang diperoleh yaitu meningkatnya angka Reynolds RE dan faktor gesek F menurun, tetapi head loss HL hasilnya tak tentu. Yang kedua, ketika diameter pipa dibuat semakin besar dan debit aliran dalam keadaan tetap, analisa yang didapat yaitu menurunnya angka Reynolds RE dan meningkatnya nilai faktor gesek F, tetapi untuk head loss HL hasilnya tak tentu. Kita memasuki dasar teori uji pompa sentrifugal, yaitu aliran internal dalam saluran tutup atau pipa. Ini terdapat gambar aliran pada kawasan masuk pipa. Kecepatan rata-rata aliran F sama dengan 1 per A luas U dikali dA. Ini tentunya harus sama dengan UO. V sama dengan UO sama dengan konstan. Panjang extant length L aliran laminar dan fungsi dari angka Reynolds L per D sama dengan 0,06 dalam kurung F dikali D di per alu, di mana RE sama dengan rho dikali V kali D atau per alu. RE sama dengan V dikali D per epsilon. Untuk aliran laminar dalam pipa berarti RE kurang dari 2300, maka endurance length L kita dapatkan L sama dengan 0,06 dikali RE dikali D. L sama dengan 0,06 dikali 2300 dikali D, L sama dengan 138D. Untuk aliran turbulen karena tumbuhnya lapisan batas lebih cepat, maka length akan menjadi lebih pendek, yaitu kira-kira 25-40 kali diameter pipa. 2. Aliran eksternal, aliran dalam saluran terbuka. Itu terdapat gambar aliran melalui rectangular weir. Di sini berlaku persamaan Bernoulli. P1 per gamma plus V1 pangkat 2 per 2 dikali G plus Z1 sama dengan P2 per gamma plus V2 pangkat 2 dikali 2G plus Z2. H plus 0 plus 0 sama dengan V1 kuadrat dikali 2G plus H min V plus 0. Dapat V sama dengan akar 2 dikali G dikali Y. Kapasitas dicangga menjadi KT sama dengan A V dikali dA sama dengan V dikali L kali dy sama akar 2GL Y pangkat 0,5 dy sama dengan 2 per 3 akar 2G dikali LH 3 per 2, dimana KT kapasitas dicangga teoritis dan L nya itu lebar saluran weir dan G nya itu gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Eksperimen menunjukkan bahwa eksponen H adalah benar, tetapi koefisiennya terlalu besar. Konstruksi dan kerugian-kerugian lainnya mengurangi kerugian teoritis sehingga kapasitas nyata sama dengan Q sama dengan 2% KT. Jadi Q sama dengan 3,33 LH 3 per 2, Q satuan Inggrisnya, dan Q 1,84 LH 3 per 2 satuan SI. B. V not wear. Ini adalah gambar celah dari V not wear dengan menggunakan metode yang sama seperti pada gambar rectangular wear. Didapat V sama akar 2GY, kapasitas discharge teoritis KT sama dengan A dikali V
dikali DH sama dengan V dikali X DY. Dengan menggunakan segitiga sebangun, kita dapatkan hubungan X dan Y sebagai berikut. X per H min Y sama dengan L per H. Maka X sama dengan L dalam kurung H min gamma per H. Disubstitusikan pada V, kita dapatkan KT sama dengan akar 2G L per H. V 0,5 H min Y DY. KT sama dengan 8 per 15 akar 2G L per H dikali H 5 per 2. Dengan merubah L per H dalam bentuk sudut 0, dari V0 didapat L per 2H sama dengan tan 0 per 2. Sehingga KT sama dengan Q15 akar 2G tan Q per 2 dikali H 5 per 2. Dimana X besar sudut V0 sama dengan 90 derajat. Eksponen pada persamaan di atas benar, tetapi kerugiannya harus dikurangi kira-kira 42%. Karena konstruksinya telah kita abaikan, maka hasilnya nyata Q sama dengan 58% KT. Secara pendekatan untuk 90 derajat V0 where kita dapatkan Q sama dengan 2,50 H 2,5 satuan Inggris dan Q 1,38 H 2,5 satuan SI. 3. Head pompa dihitung dengan rumus HP sama dengan PDR dikurangi PCR per gamma plus VDR kuadrat dikurangi VCR kuadrat per 2 kali G plus HS dan plus HD plus sigma delta HLS dan sigma delta HLD MKA. Keterangan HP head pompa, HS tinggi hisap statis, HD tinggi tekanan statis, PDR itu tekanan discharge reservoir, PSR tekanan suction reservoir, VDR kecepatan aliran fluida pada discharge reservoir, VCR kecepatan aliran fluida pada suction reservoir, dan gamma berat jenis, G percepatan gravitasi bumi, sigma delta HLS head loss pada pipa suction. Angka Reynolds aliran fluida di dalam pipa hisap pada pipa hisap REVS dikali DS per epsilon. Pada pipa tekan REVD dikali DD per epsilon. Kecepatan rata-rata aliran dalam pipa pada pipa hisap VS sama dengan 4 kali Q per P dikali DS kuadrat. Pada pipa tekan VD sama dengan 4 dikali Q P dikali DD kuadrat. Kecepatan pada reservoir, pada suction reservoir VCR, kecepatan turunan permukaan fluida di dalam reservoir karena luas permukaan fluida pada reservoir jauh lebih besar daripada luas penampang pipa hisap, maka kecepatan turunnya permukaan fluida di dalam reservoir sangat kecil sehingga VCR sama dengan 0. Pada discharge reservoir VDR, kecepatan fluida keluar dari ujung pipa discharge karena diameter ujung pipa discharge sama dengan diameter pipa discharge, maka VDR sama dengan VD. Tekanan pada reservoir, pada suction reservoir, PSR. Tekanan pada suction reservoir adalah sebesar tekanan atmosfer. PSR sama dengan P ATM karena reservoir terbuka ke udara. Pada discharge reservoir, PDR, tekanan pada discharge reservoir. Bila pipa discharge masuk tenggelam ke permukaan fluida dalam reservoir, di mana reservoir terbuka ke udara, maka PDR sama dengan tekanan di permukaan fluida pada reservoir sama dengan PATM. Bila pipa discharge di atas permukaan fluida dalam reservoir dan masih mempunyai tekanan yang lebih besar dari, maka PDR harus diukur atau dihitung dengan persamaan reservoir sama dengan FATM. Bila pipa discharge di atas permukaan fluida dalam reservoir dan masih mempunyai tekanan yang lebih besar dari PATM, maka PDR harus diukur atau dihitung dengan persamaan PDR sama dengan PD plus PATM dikurangi HD dikurangi VD kuadrat per 2G dikurangi delta HL. Tekanan pada pipa hisap PS, tekanan diukur dengan pressure gauge pada inlet hisap pompa, lubang masukan pompa. B. Pada pipa tekan PD, tekanan yang diukur dengan pressure gauge pada outlet tekanan pompa, lubang keluaran pompa. Tinggi tekanan static head pada pipa hisap HS, tinggi statis pada hisap, jarak vertikal dari permukaan air pada reservoir sampai ke poros pompa. B. Pada pipa tekan HD, tinggi statis pada pipa tekan HD, jarak vertikal dari poros pompa sampai ke lubang pengeluaran fluida discharge reservoir HD sama dengan HD min Z1 dikurangi HD min 10 cm. Kerugian gesek pada instalasi pompa sigma delta HL. Sigma delta HL sama dengan sigma delta HLS plus sigma delta HL. Pada pipa hisap, sigma delta HLS sama dengan HLS1 plus HLS2.
di mana HLS1 kerugian geser karena panjang pipa isap major loss, dan HLS2 kerugian geser karena sambungan elbow dan T, dan valve get valve serta S-run minor losses. Pada pipa tekan, sigma delta HLS sama dengan HL1 plus HLS2, di mana HL1 kerugian geser karena panjang pipa tekan major loss, dan HLS2 kerugian geser karena sambungan elbow dan T, dan valve get valve. Daya hidrolik pompa WHP. Daya hidrolik adalah daya yang dimiliki oleh fluida atau daya yang dilakukan oleh pompa untuk memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat lain ketinggian H tertentu. WHP sama dengan gamma dikali Q kali H per 75 dalam kurung HP, di mana WHP yaitu water horsepower daya hidrolik pompa, Q laju volume debit aliran dari pompa M kubik per jam, H head pompa MKA, dan gamma berat jenis cairan kilogram per meter persegi. Daya motor NMTR. NMTR sama dengan E dikali I dikali cos theta, di mana E tegangan voltage listrik volt, I kuat arus ampere, dan cos theta faktor konversi dari daya listrik ke daya mekanik motor. Daya mekanik Nmax. Nmax sama dengan Nmax dikali NMTR, di mana Nmax efisien mekanik karena adanya kerugian mekanik pada poros motor akibat gesekan poros dengan bantalan packing dan sebagainya. Nmax yaitu 0,97 untuk pompa sentrifugal. Efisiensi pompa adalah perbandingan antara daya yang dimiliki fluida terhadap daya mekanik. Eta P sama dengan W dikali H kali P per Nmax dikali 100%. NPSH net positive suction head. Agar pompa dapat bekerja tanpa mengalami kavitasi, maka harus dipenuhi persyaratan NPSH head hisap positif nito yang diperlukan, atau NPSH pada sisi isap pompa ekuivalen dengan tekanan mutlak pada sisi isap pompa dikurangi dengan tekanan uap jenuh zat cair di tempat tersebut. Dalam hal ini pompa yang menghisap zat cair dari tempat terbuka dengan atmosfer pada bukan zat cair, maka besarnya NPSH sama dengan P dikali A per gamma dikurangi P kali V per gamma sama dengan dikurangi HS dikurangi sigma delta HLS, di mana PA per gamma sama dengan 10,333 meter. Keterangan HSV-nya itu NPSH yang diperlukan MKA, PA sama dengan tekanan atmosfer MKA, PV tekanan uap jenuh MKA, dan gamma yaitu berat zat cair persatuan volume KGF atau meter kubik, HS zat isap statis M, HS plus jika pompa terletak di atas permukaan zat cair yang disapkan, dan min jika di bawah. HLS kerugian head di dalam pipa isap. Contoh pada temperatur air 25 Celcius didapat tekanan uap jenuh PV sama dengan 3,51 Newton per meter persegi sama dengan 0,360 MKA. Perangkat sistem pengujian. Mesin uji pompa sentrifugal. Mesin uji sentrifugal terdiri dari bak reservoir atas dan bawah, pompa dan instalasi pipanya, pipa gate valve dan elbow 90 derajat, saluran pengukur debit V-knot wear dan rectangular wear. Sedangkan pompa yang dipakai adalah satu unit pompa sentrifugal merek DAB dengan spesifikasi berikut. Model Aqua 175 ampere, pompa susun dangkal non otomatis. Kapasitas maksimum 100 liter per min, total head 2,5 meter, putaran 250 rpm, diameter disker 1 inch, diameter suction 1 inci, voltage 220 volt, dan daya motornya 175 watt. Ini dia contoh gambar instalasi alat uji pompa sentrifugalnya. Alat ukur yang dipakai untuk pengujian ini adalah mistar ukur terpasang pada bak dipergunakan untuk mengukur ketinggian air bak atau disebut juga reservoir. Yang kedua, head tachometer dipakai untuk mengukur putaran poros elektromotor penggerak pompa dipergunakan pada saat poros berputar. Yang ketiga, terdapat voltmeter untuk mengukur perubahan voltage atau tegangan listrik saat pompa dioperasikan. Yang keempat, ampermeter untuk mengukur perubahan arus listrik pada saat pompa dioperasikan. Yang kelima yaitu regulator voltage listrik untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Pengujian dilakukan dengan tegangan listrik yang berbeda-beda. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan, terutama instalasi pengujian pompa. Kedua, yaitu membersihkan peralatan pengujian. Yang ketiga, mengisi bak air secukupnya.
Keempat, memeriksa ada tidaknya kebocoran pada sambungan instalasi. Kelima, memeriksa alat pengatur regulator voltage listrik, gate valve, dan alat penunjuk manometer, voltmeter, ampermeter, dan tachymeter. Switch harus pada off dan gate valve pada pipa discard harus tertutup rapat. Kemudian switch di on kan. Gate valve dibuka sedikit demi sedikit hingga gelembung-gelembungan udara habis. Pengujian dapat dimulai. Saat pengujian, putaran poros pompa dicoba pada 3 macam putaran, yaitu putaran 2700 rpm, putaran 2800 rpm, dan 28850 rpm. Untuk tiap-tiap putaran tentu tersebut, gate valve dibuka sedikit demi sedikit sehingga ketinggian air dalam bak reservoir atas dan bawah dapat ditunjukkan oleh indikator ketinggian permukaan air. Lihat pada skalmistar ukur. Kecepatan putaran poros di atas masing-masing bukan katup gate valve 0, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, dan 4,5 dan 5 putaran katupnya. Kemudian dicatat besarnya voltage listrik dalam unit, besarnya arus listrik dalam ampere, tinggi permukaan air pada sisi tekan HD dalam cm, tinggi permukaan air pada sisi hisap HS dalam cm, head statis dicatat HD dalam cm, di mana HD sama dengan HD plus ZT. Head statis suction HS dalam cm, di mana HS sama dengan HS min ZS. Tekanan discharge PD dalam kilogram per cm persegi. Setelah pengujian selesai, mesin dimatikan dengan urutan sebagai berikut. Gate valve ditutup, switch di off kan, fluida dibuang bila perlu, dan kemudian alat-alat dikembalikan. Ini dia contoh data hasil pengujian. Untuk menghitungnya, yaitu yang pertama kapasitas teoritis. QT sama 8 per 15 akar 2 dikali getan theta per 2 dikali HS 5 per 2, dimana theta sama dengan 90 derajat, H sama dengan HD. QT 1 sama dengan 8 per 15 akar 2 dikali 10 tan 90 derajat per 2 dikali 0,125 5 per 2 sama dengan 0,013 meter kubik per second. QT3 sama dengan 8 per 15 akar 2 kali 10 tan 90 derajat per 2 dikali 0,14 5 per 2 sama dengan 0,017 meter kubik per second. QT full sama dengan 8 per 15 akar 2 kali 10 tan 90 derajat per 2 dikali 0,145 5 per 2 sama dengan 0,018 meter kubik per second. Kapasitas nyata untuk 90 derajat V not wear. Q sama dengan 1,28 HS 2,5. Q1 sama dengan 1,28 dikali 0,125 2,5 sama dengan 0,007 M kubik per second. Q3 1,28 dikali 0,11 pangkat 2,5 sama dengan 0,09 kubik per second. Q full sama dengan 1,28 dikali 1,145 pangkat 2,5 sama dengan 0,010 M kubik per second. Untuk menghitungkan kecepatan rata-rata aliran di dalam pipa, yaitu DS sama dengan DD sama dengan 1 in sama dengan 0,0254 meter. VS sama dengan Pi kali 4 kali Q per Pi dikali D dikecil kuadrat. F1 sama dengan 4 dikali 0,007 per 3,14 dikali 0,0254 per 2 sama dengan 13,81 meter per second. Untuk VS3 nya yaitu 4 dikali 0,009 dikali 3,14 dikali 0,254 pangkat 2, hasilnya yaitu 17,76 meter second. VS full mendapatkan hasil data 4 dikali 0,010 per 3,14 dikali 0,254 pangkat 2, hasilnya 19,7 meter per second. Untuk menghitung head loss pada pipa suction masukan, DS sama dengan 0,0254 M, LS nya 13,15 meter, density Rho 996,48 kg meter kubik, viskositas dinamik alu sama dengan 0,8532 dikali 10 min 3 kg per meter second. Untuk bukaan katup 1, RE Rho dikali VS dikali DS per alu 9,8 dikali 13,81 dikali 0,054 per 0,8532 dikali 10 min 3 sama dengan 4,409,80,3 kurang dari 2300 turbulen.
F sama dengan 0,3164 per RE pangkat 0,25 sama dengan 0,3164 per 40960,35 per 0,25, hasilnya yaitu 0,0125. Untuk AL1 F dikali LS dikali FS pangkat 2 per DS dikali 2G. 0,0125 dikali 1 dikali 315 dikali 13,81 pangkat 2 per 0,254 dikali 2 dikali 10, hasilnya 6,16. HL2 KENT FS kuadrat per 2 dikali G sama dengan 0,0125 dikali 1,315 dikali 13,81 sama-sama ke 6. Sigma delta HLS sama dengan HLS1 plus HLS2 yaitu 6,16 plus 4,76 sama dengan 10,92. Untuk bukaan katup 3 RE sama dengan Rho dikali VS dikali DS per Epsilon dikali. Itu dia contohnya untuk menghitung semua. Nah, ini dengan cara yang sama untuk perhitungan pada putaran mesin 1500 RPM, maka didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Ini tabel hasil pengerjaan tadi. Nah, ini untuk hasil grafik hasil perhitungannya. Untuk grafik 1 ini, analisa hubungan head pompa dan debit aliran. Pada debit aliran 0,07 meter kubik per second, nilai head pompa adalah 52,64 MKA. Yang kedua, pada debit aliran 0,09 meter kubik per S, nilai head pompa semakin menurun menjadi 42,7 MKA. Yang ketiga, pada debit aliran 0,01 meter kubik per second, nilai head pompa semakin rendah menjadi 67,03 MKA. Tinggi rendahnya head pompa dipengaruhi oleh bukaan katup valve, karena bila bukaan katup semakin besar, maka head pompa akan semakin turun, dan sebaliknya apabila bukaan katup kecil, maka head pompa yang dicapai semakin tinggi. Untuk grafik kedua, aliran hubungan efisiensi pompa dan debit aliran. Pertama, pada debit aliran 0,007 meter kubik per second, nilai efisiensi pompa adalah 3,45%. Kedua, pada debit aliran 0,09 meter kubik per second, nilai efisiensi pompa semakin menurun menjadi 3,11%. Pada debit aliran 0,01 meter kubik per second, nilai efisiensi pompa semakin rendah menjadi 2,21%. Tinggi rendahnya efisiensi pompa dipengaruhi oleh bukaan katup valve, karena bila bukaan katup semakin besar, maka debit aliran semakin besar sehingga memenuhi daya hidrolik pompa, head pompa, dan debit aliran. Kesimpulan dari praktikum fluida saya yaitu, dari praktikum yang telah kami lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Untuk uji kerugian gesek aliran fluida dalam sistem perpipaan. Pada hasil pengolahan data dan analisa membuktikan bahwa pada saat debit aliran semakin besar, maka akan mempengaruhi nilai kerugian gesek pada pipa. Akibat kerugian gesek pada pipa akan terjadi penurunan tekanan pada pipa. Untuk uji pompa sentrifugal, pada hasil pengolahan data dan grafik hubungan head pompa dengan debit aliran membuktikan bahwa tinggi rendahnya head pompa dipengaruhi bukaan katup dan debit aliran, karena bukaan katup yang semakin besar akan berpengaruh pada debit aliran, sehingga semakin besar debit aliran, nilai head pompa akan semakin menurun. Pada hasil data dan grafik hubungan efisiensi dengan debit aliran membuktikan bahwa semakin besar debit aliran, maka efisiensi pompa akan semakin menurun. Sekian dari kami, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.